Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada semuanya yang kami hormati, di sini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi di mana satu aplikasi ini digunakan untuk pencatatan keuangan dan pelaporan di Lazis NU Kabupaten Tanggamus. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya ada sebuah maqalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwasannya hakku bi ghairi nizamin yaghlibuhu batil bi nizamin. Suatu kebaikan yang tidak menggunakan tatanan atau aturan akan dikalahkan oleh kejahatan yang menggunakan tatanan atau aturan. Jadi kita berharap Lazis NU di Tanggamus ini kita tata, kita atur, baik menggunakan ADART-nya ataupun pencatatannya di dalam keuangan, dengan harapan kita akan kuat dan kita tidak akan dikalahkan oleh sebuah kejahatan. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan cara hutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini digarisbawahi bahwasanya faktubuh itu sangat penting. Menuliskan atau mencatat sebuah keuangan itulah sangatlah penting agar semuanya menjadi valid, semuanya akan menjadi baik. Keuangan di dalam Lazis itu sebenarnya hanya ada dua hal, yaitu uang masuk dan uang keluar. Ini perlu dan sangat perlu diperhatikan, mana uang yang masuk dan mana uang yang keluar. Uang yang masuk yaitu uang yang dari setoran mujame atau setoran lanting atau setoran MWC. Artinya bendahara ranting, uang masuk itu adalah uang setoran mujame. Kalau MWC, bendahara MWC, uang yang masuk itu adalah uang dari setoran ranting. Dari cabang, bendahara cabang itu adalah uang yang masuk dari MWC. Nah, itu termasuk uang yang masuk. Kemudian ada lagi yang uang masuk, yaitu uang dari pengambilan dari BMT. Tatkala kita mengambil tabungan kita di BMT, itu termasuk uang yang masuk. Selanjutnya, uang yang keluar itu adalah uang yang digunakan untuk pembayaran bisyarah, kemudian untuk belanja ATK, kemudian untuk tasyaruf, kemudian uang yang kita setorkan ke ranting, ya, atau MWC atau ke PC, itu uang yang keluar. Artinya mujame yang artinya ranting yang menyetorkan uangnya ke MWC itu termasuk uang keluar, atau MWC yang menyetorkan ke PC itu uang yang keluar. Selanjutnya, tatkala kita menabung di BMT, mengamankan uang kita di BMT, itu juga uang keluar. Jadi para bapak, para ibu,
yang menjadi bendahara. Ini sangat perlu sekali untuk diperhatikan dalam menjalankan aplikasi ini. Aplikasi pencatatan keuangan Lazisnu, ya, ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis Excel VBA makro. Untuk itu perlu untuk menghidupkan makro terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasinya. Jadi makronya dihidupkan dulu, diaktifkan dulu di komputer kita sebelum menjalankan aplikasi yang akan kita gunakan. Di dalam tampilan awal aplikasi ini itu seperti ini. Jadi di tampilan awalnya ada ahlan wa sahlan bihudurikum, aplikasi pengelolaan dana UPSIS NU MWC Sumberjo ranting dadapan. Untuk MWC dan ranting ini bisa dirubah-rubah, jadi tidak usah khawatir. Untuk seluruh Kabupaten Tanggamus insya Allah semuanya sudah terdata di sini. Selanjutnya menu aplikasinya, di dalam menunya itu ada menu input yang terdiri dari tahun lalu, ada pengurus, ada mujamik, kemudian ada menu transaksi, kemudian ada menu berkas, itu terdiri dari neraca, kemudian akhir tahun, kas masuk, kas keluar, kemudian data BMT. Selanjutnya menu selanjutnya yaitu menu laporan yang terdiri dari simulasi, laporan bulanan, kemudian laporan ranting. Kemudian ada menu alat yaitu cetak, simpan PDF dan close. Kemudian menu info. Itulah menu-menu yang ada di dalam aplikasi pencatatan Lazis NU. Kita bahas satu persatu. Untuk menu tahun lalu, untuk apa tahun lalu ini adalah menu yang digunakan untuk menginput data akhir tahun yang telah dilalui berisi data kas, pemasukan dan pengeluaran. Jadi seumpamanya sekarang kita akan masuk ke tahun 2023, maka data akhir tahun 2022 kita masukkan di menu ini. Selanjutnya menu pengurus itu digunakan untuk menginput data pengurus ranting atau pengurus NWC atau pengurus PC, yaitu ketua, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Seluruh pengurus akan diinput di sini. Kemudian ada input mujamik, digunakan untuk menginput data nama-nama mujamik yang ada di ranting. Ya. Jadi seluruh mujamik nanti kita yang ada di ranting itu diinputkan di sini. Selanjutnya menu transaksi digunakan untuk menginput seluruh transaksi yang terjadi. Di menu inilah semua transaksi akan dicatat, ya, baik itu transaksi harian, bulanan dan lain sebagainya, semuanya transaksi ada di sini. Dan menu ini sangat penting sekali dan sangat menentukan akan kebenaran keuangan kita. Jadi berhati-hati di dalam penginputan input transaksi ini. Selanjutnya ada menu berkas, di dalamnya ada neraca akhir tahun, kas masuk, kas keluar. Neraca ini digunakan untuk melihat saldo atau kas yang tersisa, pengeluaran, hasil perolehan dan perbandingan antar bulan. Di menu neraca ini laporannya sudah lengkap, sangat lengkap sekali. Bahkan kas-kas yang ada di dalamnya, kasnya mujamik, kasnya semuanya itu ada di dalam. Nanti kita akan bahas dalam tutorialnya yang lain. Kemudian menu akhir tahun digunakan untuk melihat perbandingan antar tahun lalu dan tahun berjalan. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari Lazis kita dari tahun kemarin dan tahun sekarang, bagaimana perkembangannya, ya. Jadi kita bisa membandingkan. Kemudian kas masuk ini digunakan untuk melihat seluruh kas yang keluar, yang masuk ini seharusnya di dalam tahun berjalan. Kemudian kas keluar
digunakan untuk melihat seluruh kas yang keluar yang keluar dalam tahun berjalan, ya. Kas-kas yang pernah kita keluarkan itu nanti ada di menu ini. Kemudian di menu BMT itu digunakan untuk melihat keluar masuknya dana di BMT selama tahun berjalan. Kita kapan setor ke BMT, kapan kita ngambil di BMT, itu nanti semuanya ada di menu ini. Selanjutnya ada menu berkas, ya, laporan bulanan digunakan untuk laporan yang akan disetorkan ke MWC berupa file baru yang berbeda dalam folder yang sama. Nah, nanti kita laporannya ke MWC itu sudah disediakan di sini, tinggal klik saja di menu laporan bulanan, nanti akan keluar laporan, itulah yang kita akan setorkan ke bendahara MWC. Selanjutnya ada menu simulasi. Simulasi ini digunakan untuk melihat pembagian uang masuk untuk bisyaro, MWC, dan ATK. Nah, kalau kita bingung di dalam pembagiannya, nanti di situ ada menu simulasi. Kita akan melihat berapa sih bagian-bagian yang kita keluarkan, yang akan kita keluarkan untuk bisyaro mujami, untuk bisyaro bendahara, ketua, kemudian berapa yang harus kita setorkan ke MWC, berapa biaya operasional kita, itu sudah ada di pembagiannya, ada di menu simulasi. Kemudian ada menu laporan ranting, ini digunakan untuk mencetak laporan per bulan atau per triwulan. Nah, di sini laporannya kita akan tahu pemasukannya mujami itu berapa secara keseluruhan, kemudian pengeluarannya itu berapa secara keseluruhan, kemudian saldonya, kasnya itu berapa secara keseluruhan. Nah, ini nanti akan terlihat di laporan ranting. Selanjutnya menu alat, ada cetak, simpan PDF, dan close. Cetak ini ya kita sudah banyak yang tahu, yaitu untuk menu untuk ngeprint, mencetak dokumen. Kemudian menu simpan ini ya digunakan untuk menyimpan dokumen. Kemudian menu PDF ini apabila kita menginginkan dokumen kita itu berupa PDF. Biasanya kalau kita mau kirimkan melalui WA atau melalui media sosial yang lain, kalau untuk menu menggunakan Excel itu terlalu berat, maka kita buat berupa PDF. Nah, di sini juga bisa kita jadikan PDF. Kemudian menu close ini digunakan untuk menutup aplikasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Kita akan lanjutkan ke tutorialnya selanjutnya, yaitu penggunaan aplikasi. Sampai di sini saja. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.